Seorang siswi kelas 10 sebuah SMA negeri di Kabupaten Sragen menjadi korban perundungan oleh gurunya sendiri gara-gara tidak memakai jilbab. Polisi berharap kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena sang guru telah meminta maaf kepada korban. Saya kemanapun nggak ada yang nggak. Kasus perundungan menimpa S, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Sumberlawang, Sragen. Akibatnya S merasa tidak nyaman bahkan menjadi minder sehingga enggan kembali ke sekolah. Orang tua S mengatakan perundungan dilakukan seorang guru lantaran korban tidak memakai jilbab. Perundungan yang awalnya teguran membuat korban malu karena terjadi saat pembelajaran berlangsung. Orang tua merasa cara dan waktu sang guru tidak tepat sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Kami juga Muslim, cuma waktu, tempat, dan caranya yang mungkin kurang tepat. Anak kami ditanya agamanya apa, sudah sholat belum, disuruh tobat, dengan segala nada tinggi di depan teman-teman sebegitu banyak kan, ada mungkin krisis kepercayaan diri ataupun apa ya istilahnya, malu atau ketidaknyamanan yang tercipta di situ. Teman-teman korban menuliskan surat kepada korban untuk memberikan semangat agar kembali ke sekolah. Sang guru tidak menyangka efek tegurannya berdampak buruk bagi siswinya. Karena itu ia meminta maaf kepada siswinya dan berharap masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Anak yang malu ke masjid karena tidak jilbaban itu, saya terus menyampaikan secara spontanitas, tidak terencana dan tidak terprediksi sebelumnya. Enggak. Itu dan anak-anak yang enggak pakai jilbab itu saya suruh membaca terjemahan surat Al-Jab 59 dan dia betul-betul membacanya sendiri. Sudah bertemu dengan kedua orang tua dari siswanya, Pak? Hari itu langsung menemui kedua orang tuanya, langsung menemui di rumahnya. Sudah minta maaf ya karena menyadari bahwa ya tadi mas namanya saya pun guru biasa bukan malaikat, suatu saat juga kena perlaleh atau pilah itu wajar, Pak, wajar. Kasus tersebut menjadi perhatian serius pihak sekolah sehingga mendeklarasikan sekolah anti perundungan dan kekerasan. Sementara kepolisian Resor Sragen telah menerima laporan orang tua korban. Namun polisi siap memediasi kedua belah pihak agar kasus tidak berakhir secara hukum. Kita tetap berpedoman, prinsipnya adalah ultimum remedium. Artinya pendekatan pidana itu adalah obat terakhir. Permasalahan seperti ini kan ujungnya adalah kita ingin supaya jangan sampai terulang kembali gitu ya. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Tentunya kita juga sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolri, program restoratif justice juga terus beliau gelorakan untuk kita laksanakan gitu kan. Jadi kebermanfaatan hukum itu benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Oke? Orang tua korban sebelumnya terbuka untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan asalkan dimediasi pihak kepolisian. Heri Prastio melaporkan dari Kabupaten Sragen. Sementara DPRD Sragen meminta semua sekolah untuk memberikan perlindungan bagi para siswa minoritas termasuk dalam hal gaya berpakaian. Komisi 4 DPRD Sragen yang membidangi pendidikan menyayangkan insiden perundungan di SMA Negeri 1 Sumberlawang. Para wakil rakyat berencana akan memanggil guru dan pihak sekolah untuk mengklarifikasi kasus perundungan terhadap siswi kelas 10 karena tidak memakai jilbab. DPRD Sragen mengingatkan semua sekolah untuk menjaga para siswa minoritas, termasuk dalam hal gaya berpakaian. Apalagi tidak ada kewajiban bagi para siswa untuk berjilbab. Ini di Sumberlawang kaitannya dengan jilbab, sehingga ini harus menjadi pembelajaran kita semua, jangan diulangi terutama pada Bapak Ibu guru. Jadi sekolah yang siswa yang tidak membawa jilbab itu adalah hal yang wajar sesungguhnya. Kita harus melindungi minoritas yang ada di negeri kita supaya tidak terpecah belah. Bukan minoritas artinya agama saja tidak, tapi minoritas bagaimana adat budaya mereka. Informasi lainnya, 8 orang terjaring operasi petugas Sat Narkoba Polresta Solo dalam sepekan. Para pelaku sebagian besar adalah kurir dan pengedar.
8 tersangka kasus narkoba merupakan hasil operasi Satuan Narkoba Polresta Solo selama sepekan. Mereka berperan sebagai kurir dan pengedar. Para tersangka mengemas ulang menjadi kemasan kecil atau paket hemat. Dalam satu kali pengedaran paket, tersangka mendapat bayaran senilai Rp300.000. Modus yang mereka gunakan juga masih lama, yakni melayani pesanan secara daring dan meletakkan barang haram itu di suatu tempat. Baru kalau ini pindahin tolong baru aja Pak. Baru kali ini yang ketangkap maksudnya? Sudah 3 kali. Oh sudah 3 kali. Tahun mulai kapan? Mulai kurang lebih ya hampir 1 bulan lebih. Hampir sama. Artinya ada tawaran seperti minggu lalu ya kami sampaikan ada tawaran melalui online, kemudian ada barangnya, kemudian mereka diinstruksikan untuk barang tersebut diletakkan di beberapa titik. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 16,47 gram sebagai barang bukti. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Seorang pemulung nyaris tewas dihakimi warga karena kedapatan mencuri gergaji mesin di Kabupaten Batang. Polisi mengambil langkah restoratif aktif terhadap pelaku karena kondisi pelaku orang susah. Polisi berjuang sekuat tenaga menyelamatkan pemulung bernama Endro dari aksi massa. Namun sebagian warga masih berupaya menghajar pelaku saat evakuasi dari kantor desa di Kabupaten Batang. Upaya polisi tidak sia-sia sehingga pemulung asal Kendal itu berhasil diselamatkan. Endro menjadi sasaran kemarahan warga karena kedapatan mencuri gergaji mesin di desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Batang. Pelaku sempat diamankan di kantor desa sebelum dievakuasi polisi. Polisi tidak melanjutkan kasus hukum terhadap pemulung ini, selain karena permintaan korban dan juga melihat kondisi pelaku. Ancaman hukuman juga tergolong ringan, sehingga pelaku dilepas. Kita lakukan restoratif justice, karena 3 bulan itu kita hanya dipiring. Maka kita lakukan restoratif justice sesuai dengan permintaan daripada korban. Karena melihat, ya di samping itu tadi yang saya sampaikan, ancaman pidana yang tidak bisa menahan, kemudian kita lakukan restoratif justice melihat kondisi pelaku orang tidak mampu. Demikian. Pihak pelaku selaku pemilik gergaji mesin dan pelaku telah menandatangani surat kesepakatan damai sehingga akhirnya pelaku dilepas. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang.